Islam di Thailand. Menjelaskan 1. Tentang Thailand. Thailand biasa disebut Muang Thai Riapda yang terletak di sebelah utara negara Malaysia. Memiliki sistem pemerintahan kerajaan monarki yang dimana agama resmi kerajaan adalah agama Buddha aliran Theravada. Agama Buddha telah mempengaruhi seluruh aspek kehidupan masyarakat, khususnya pendidikan, hukum personal, dan upacara-upacara resmi kerajaan. 2. Islam dan Kerajaan Patani. Di pantai timur, semenanjung Tanah Melayu, muncullah sebuah negara bernama Langyasiu atau Langkasuka. Langkasuka terletak di antara wilayah Songkhla dan Kelantan, beribu kota Yarang. Negara ini berkembang pesat karena Teluk Langkasuka sangat cocok untuk berlabih kapal-kapal dagang dari wilayah sekitarnya. Sehingga kerajaan Langkasuka menguasai jalur perdagangan timur barat melalui Segenting Kra hingga ke Teluk Benggala. 3. Akhir tahun 1960 di Kerajaan Patani, masyarakat Islam Patani kembali bangkit untuk menuntut hak-haknya. Faktor yang mendukung gerakan perlawanan Patani yaitu adalah 1. Perlakuan internal pemerintah pusat Bangkok yang dirasa kurang aspiratif dan akomodatif. 2. Pengaruh dari semangat perjuangan komunis Indo-Cina. 3. Gerilya komunis di pedalaman Malaysia. 4. Tahun 1975 di Kerajaan Patani, masyarakat Islam Patani mengadakan demonstrasi yang menuntut pemberian kesempatan lebih luas dan pembangunan yang lebih berimbang bagi Patani. Organisasi perlawanan di Patani juga yaitu meliputi 1. Barisan Revolusi Nasional atau BRN. 2. Barisan Nasional Pembebasan Patani atau BNPP. 3. Patani United Liberation Organization atau PULO. Solusi dari pemerintah adalah memperkenalkan pendidikan modern sehingga rakyat Patani hanya memiliki 2 pilihan, yaitu memodernisasi pondok pesantren tradisional atau meninggalkan pondok pesantren dan memasuki lembaga pendidikan dari pemerintah. 5. Kebudayaan Islam Thailand, yaitu meliputi Masjid Thonson, dibangun sebelum pemerintahan Raja Sangtam pada awal abad ke-17, yaitu masa Ayutthaya. Dilakukan renovasi pada 1954 Masehi untuk mempertahankan arsitekturnya. Di halaman masjid tersebut terdapat beberapa makam pemuka agama Islam di Thailand. Masjid Harun dibangun pada abad 19 oleh pemuka agama Islam keturunan Arab yang berasal dari Indonesia bernama Harun Bafadel. Memiliki keunikan berupa banyaknya ukiran ayat suci Al-Quran yang diukir dari kayu jepara. Awalnya terletak di tepi sungai Chao Phraya dan dinamakan Masjid Ton Samrong tahun 1899. Tempat tersebut dijadikan kantor bea cukai dan masjid dipindah ke lokasi yang sekarang. Jawa Mosque dibangun oleh orang-orang Jawa yang menetap di Bangkok, Thailand. Selesai dibangun pada tahun 1906 di atas tanah wakaf milik orang Jawa bernama Haji Muhammad Saleh. Sering disebut mirip dengan Masjid Demak karena banyaknya persamaan arsitektur dan gaya masjid di Jawa. Terdapat atap 5 berunduk 3 dan di dalamnya ada 4 sakagutu yang biasa menyangga bangunan Jawa. 6. Islam di Filipina. Islam masuk ke Filipina ke wilayah selatan khususnya Kepulauan Sulu dan Mindanao pada tahun 1380 Masehi. Karimul Makhdum dan juga Raja Bagwawinda yang merupakan seorang tabib dan juga ulama Arab dicatat sebagai orang pertama yang menyebarkan ajaran Islam di kepulauan tersebut. Raja Bagwinda merupakan seorang pangeran dari Minangkabau. Ia tiba di Kepulauan Sulu 10 tahun setelah berhasil mendakwah Islam di Kepulauan Zamboanga dan Balisan. Pada pemerintahan Raja Rapasipat di Pulau Jolo, datanglah seorang muslim bernama Tuan Musaika ke tempat yang biasa disebut Maimbung. Saat itu masyarakat Pulau Jolo menganut animisme dan dinamisme, namun Tuan Musaika membuat Islam mampu diterima oleh masyarakat setempat sehingga Tuan Musaika dinikahkan oleh putri dari Rapasipat. 7. Kebudayaan Islam di Filipina memiliki berbagai warisan budaya seni, tradisi, dan bahasa. Masing-masing provinsi memiliki tarian budaya, praktek-praktek budaya. Mereka menggambarkan peristiwa sejarah tertentu melalui lukisan, puisi, lagu, dan tulisan.
Islam di Cina. Sejarah masuknya Islam di Cina. Agama Islam telah hadir di Cina lebih dari 1400 tahun yang lampau. Dalam hal ini terdapat beberapa teori mengenai kedatangan Islam di Cina. Teori yang pertama mengatakan bahwa Islam telah dibawa oleh para sahabat yang diutus Nabi Muhammad SAW untuk berdakwah ke Cina. Teori kedua, Islam masuk ke Cina melalui jalur perkawinan, di mana kalau diperhatikan wajah-wajah mereka sangat mirip dengan orang Arab, Persia, Turki, Uzbekistan, Afghanistan, dan Pakistan. Teori ketiga, melalui jalur perdagangan lada. Jalur ini digunakan oleh saudagar Arab yang melakukan perdagangan melalui laut. 2. Perkembangan Islam dalam masa 5 dinasti. Masa dinasti Tang 618 sampai 709 Masehi. Menurut catatan resmi dari dinasti Tang dan catatan yang sama di dalam A Brief History of the Introduction of Islam to China, karya Chen Yuan menyatakan bahwa sekitar tahun 30 Hijriah atau 651 Masehi itulah pertama kali dilegalisasi Utsman bin Affan dikirim ke Tiongkok. Masa dinasti Sung 660 Masehi. Pada masa dinasti Sung, saudagar-saudagar Arab dan Persia kembali mengunjungi bandar-bandar dagang di pesisir Tiongkok pada setiap muslim, yakni bandar-bandar Guangzhou, Wanton dalam wilayah Kwatung dan bandar Guangzhou dalam wilayah Fujian. Masa dinasti Yuan 1279-1369 Masehi. Dinasti Yuan ini memerintah dengan penuh tirani selama 89 tahun dalam kukungan kekuasaan Mongol yang tak berkeberadaban. Akhirnya para pionir muslim bangkit menentang kaum tirani tersebut. Tumbanglah dinasti Yuan pada tahun 1945 1368 Masehi. Masa dinasti Ming. Dinasti Ming artinya dinasti yang gemilang ataupun terang benderang. Dinasti ini dipimpin oleh Kaisar Chu Yuankang. Kebijakan pertama yang dilakukan oleh Kaisar adalah pembangun masjid raya. Di masjid tersebut ditulis sebuah sajak yang terdiri dari 100 kata yang di masjid. Masa dinasti Manchu. Cina Muslim di bawah dinasti Manchu tidak mengalami perkembangan yang berarti. Yang ada atau terjadi adalah ketertindasan dan pemberontakan di mana-mana. Kebudayaan Islam di Cina itu nomor 3 ya. Ilmu pengetahuan. Salah satu tokoh Islam Cina yang membawa peradaban di bidang ilmu pengetahuan adalah Liu Zi. Hasil karya akademiknya adalah yang terkenal Tiang Fang Juan Li, Etika dalam Islam. Monumen Sampokong. Monumen ini untuk mengenang Laksamana Tiongho di Malaka. Ia merupakan pembesar paling terkenal dalam sejarah umat Islam di negeri tirai bambu ini. Seni arsitektur dan kaligrafi Cina. Kesenian Islam mempunyai pengaruh yang besar terhadap budaya dan peradaban Cina. Menurut catatan sejarah, hasil seni kaligrafi pertama kali ditemui adalah di bandar pelabuhan di selatan Cina. Islam di Singapura. Yang kali ini adalah Islam di Singapura. Singapura merupakan sebuah negara terkecil di kawasan Asia Tenggara. Kedatangan Islam ke Singapura tidak lepas dari datangnya Islam ke Asia Tenggara, khususnya Indonesia dan Malaysia. Kebudayaan Islam di Singapura, salah satunya adalah kebudayaan organisasi dan pendidikan Islam di Singapura. Semangat gerakan keislaman di Singapura ini tidak luput dari adanya gerakan yang didirikan oleh umat Muslim dan peranan pemerintah baru Singapura. Hal itu ditunjukkan dengan membentuk Majelis Ugama Islam Singapura (MUIS). Ditunjukkan dengan membentuk Majelis Islam itu tahun 1965 dengan berdasarkan Akta Pentadbiran Hukum Islam The Administration of Muslim Law Act pada tanggal 17 Agustus 1966 oleh Parlemen Singapura. Sebelum MUIS didirikan pada tahun 1932,
umat Muslim Singapura telah mendirikan organisasi yaitu Masyarakat Dakwah Muslim. Organisasi ini mendirikan pusat Islam King Faisal Memorial. Ya.